Halo semua, pada video kali ini kelompok 13 manajemen sumber daya keluarga akan membahas tentang tingkat stres dan kelelahan keluarga di masa pandemi. Sebelum masuk pada materi, berikut ini kami tampilkan dosen tim pengajar dari mata kuliah manajemen sumber daya keluarga dengan koordinator yaitu Ibu Dr. Megawati Simanjuntak SPMSI. Apa itu stres? Stres adalah sebuah keadaan yang dialami oleh individu ketika ada sebuah ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Lalu, apa itu kelelahan? Kelelahan adalah sebuah keadaan di mana kekuatan tubuh untuk melakukan kegiatan yang sama berkurang dan efisiensi performa kerja menurun. Apa sih resikonya jika seseorang mengalami kelelahan berlebihan? Jika seseorang mengalami kelelahan berlebihan, akan menimbulkan berbagai jenis penyakit seperti anxiety, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, penurunan kesuburan, dan depresi. Dari mana penyebab stres dan kelelahan tersebut? Yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti motivasi yang terlalu tinggi dan target-target yang sudah ditetapkan sebelumnya tetapi tidak berhasil ia wujudkan. Yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar seperti keluarga dan lingkungan, ditandai dengan adanya konflik atau perselisihan. Ternyata, stres juga memiliki ruang lingkup. Stres terbagi menjadi stres akademik, stres pekerjaan, dan stres keluarga. Stres akademik biasanya dirasakan oleh para pelajar. Stres pekerjaan biasanya dialami oleh para pekerja, dan stres keluarga merupakan akumulasi dari keduanya. Apakah terdapat teori stres dalam keluarga? Tentu jawabannya ada, yaitu teori roller coaster dan teori ABCX. Teori atau pola roller coaster merupakan penyesuaian keluarga yang kembali bersatu, melibatkan disorganisasi awal, diikuti oleh pemulihan dan reorganisasi. Selanjutnya ada teori ABCX, di mana masing-masing huruf melambangkan faktornya. Yang pertama, faktor A mengacu pada stresor, faktor B berarti sumber daya atau kekuatan mengatasi stres, faktor C mewakili persepsi, dan faktor X adalah hasil dari stres atau krisis. Setelah mempelajari teorinya, bagaimana bentuk stres dalam keluarga? Yang pertama, jika dilihat dari jenis kelamin, anggota keluarga perempuan lebih sering mengalami stres dibandingkan anggota keluarga laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan memiliki beban ganda. Selanjutnya, dari segi orang tua, biasanya orang tua mengalami stres akibat adanya tekanan ekonomi, masalah kesehatan fisik dan mental, tantangan dalam homeschooling, dan menyimbangkan pekerjaan. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, ditunjukkan bahwa setiap keluarga memiliki tingkat stres dan kelelahan yang tidak terlalu sering, baik sebelum dan saat adanya pandemi COVID-19. Kemudian, hal ini disebabkan karena mereka menerapkan nilai kebersamaan dalam mengatasi masalah tersebut pada keluarga mereka, yakni dengan melakukan kegiatan bersama setelah melakukan kesibukannya masing-masing, seperti makan bersama, menonton televisi bersama, berbelanja bersama, dan lain-lain. Kemudian, stres dalam keluarga di masa pandemi ini juga lebih sering terjadi karena adanya faktor pekerjaan, di mana terjadinya beban ganda antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan utama. Bentuk stres yang sering dialami itu adalah pusing dan cepat lelah, dan penyebab kelelahan selama pandemi ini terjadi akibat gangguan tidur. Stres dan kelelahan yang kita alami tentu dapat kita atasi. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan mengoptimalkan peran keluarga. Yang kedua, dengan meregulasi emosi. Dan yang ketiga, dengan menggunakan strategi coping stres yang tepat. Bagaimana cara mengoptimalkan peran keluarga? Yaitu dengan mendisiplinkan, mendidik, menguatkan, dan saling dukung antara anggota keluarga, sehingga di dalam keluarga tercipta lingkungan yang positif. Yang kedua, ada regulasi emosi, yaitu proses pengendalian emosi baik secara sadar ataupun tidak sadar. Mengapa hal ini penting? Hal ini penting karena
agar respon seseorang terhadap stresor yang dialami adalah respon emosi yang baik. Manfaatnya yaitu dengan membentuk emosi positif diharapkan individu dapat pulih dari pengalaman negatif dengan lebih mudah serta membebaskan sumber daya kognitif untuk menghadapi stres sehari-hari dan menyesuaikan dengan tuntutan situasional yang fluktuasi. Cara yang terakhir, bagaimana dengan stress coping? Strategi coping stres yang tepat dalam keluarga. Strategi coping keluarga dapat dibagi menjadi 3 strategi, yaitu mengurangi belanja pangan, menurunkan belanja non-pangan, dan meningkatkan pendapatan. Nah, ini adalah dokumentasi dari hasil survei yang telah kami lakukan ke beberapa kepala keluarga. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.